Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu kalau orang-orang belajar tarekat atau belajar di pesantren-pesantren atau ilmu agama di sekolah-sekolah, atau kita baca-baca buku tentang agama, salah satu sifat wajib bagi Allah itulah wujud. Wujud di sini artinya ada gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sifat Allah itu ada, sebenarnya kurang tepat gitu. Karena sebenarnya Allah itu adalah yang maha mengadakan segala sesuatu. Jadi maha ada gitu, bukan ada gitu. Jadi segala yang berwujud di atas dunia ini itu diwujudkan oleh Allah gitu. Dan bersumber dan diadakan oleh Allah gitu. Jadi segala sesuatunya nggak ada kalau nggak ada Allah gitu. Jadi semua yang ada berasal dari yang maha ada gitu. Semua yang berwujud diadakan oleh yang maha wujud gitu. Karena yang abadi adalah wujud Allah, wajah Allah gitu. Jadi ada yang berpendapat atau ini adalah sebuah prinsip atau pemahaman yang harus kita hentakkan ke dalam kolbu. Ada dua pemahaman yang kalau orang salah-salah memaknai atau mengartikan, mengambil pengertian, maka akan salah jalan hidupnya gitu. Jadi kita bisa berpikir, melihat dan merasa dan berusaha untuk memahami gitu. Kalau Allah itu maha ada, bagaimana kita bersikap dengan berakhlak dengan sifat Allah itu maha ada gitu. Jadi ada dua macam versi gitu. Di dunia ini ada dua hal yang kadang saling berlawanan, kadang saling berjalan gitu. Berjalan maksudnya saling kait berkait gitu. Contoh seperti ini. Ada yang namanya kebenaran gitu. Kemudian ada yang namanya kenyataan. Misalnya seperti ini gitu. Kalau yang pertama itu kebenaran. Contoh kita mengaku bahwa Allah itu maha ada gitu. Nah, itu baru namanya kebenaran gitu. Kemudian kenyataan gitu. Kalau kenyataan itu Allah itu nggak ada gitu. Ya. Kelihatan kedengarannya itu kurang etis atau kurang bermoral gitu ya. Nah, itulah namanya kenyataan gitu. Kenapa dibilang kenyataan gitu? Kalau yang pertama tadi kebenaran, kalau kita mengaku Allah itu ada, maha ada, kita akan takut sama Allah gitu. Kita sadar bahwa kita ini diadakan oleh maha ada gitu. Dan kita akan bersikap hidup ini jangan suka mengada-ngada misalnya gitu. Kemudian kita ikut aturannya maha ada gitu. Kita ikuti aturannya itu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Dan kita merasa kita itu diawasi oleh maha ada gitu. Apakah ucapan dan perilaku kita, terus kemudian hati dan pikiran kita juga perlu kita periksa gitu. Apakah inikah yang diridhoi oleh yang maha ada gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kenyataan gitu. Kenyataan kita mengaku kita melihat gitu. Kalau kita bilang Allah itu nggak ada, ya benar gitu. Karena kalau Allah itu nggak ada gitu, kita bisa lihat gitu. Perilaku orang Islam dimanapun gitu. Itu dia mengakui bahwa dengan mulut dia mengakui bahwa Allah itu ada gitu. Tapi sebenarnya Allah itu nggak ada gitu. Nggak ada dalam kehidupan dia gitu. Kenapa gitu? Karena dia buat salat aja gitu. Buat salat, buat melakukan kewajiban-kewajiban lain, zakat, melakukan rukun Islam gitu, dan melakukan amal ibadah, amal soleh gitu.
dia tidak menunjukkan citra dia itu seorang muslim gitu. Nah, berarti dia menunjukkan bahwa Allah itu nggak ada dalam kehidupan dia gitu. Nah, jadi kita bisa melihat gitu. Kalau orang Islam kita tuduh dia kamu nggak bertuhan gitu, atau komunis atau ateis gitu, dia bakal marah gitu. Nah, padahal itu kenyataan gitu. Dia itu dia itu udah mewujudkan Allah itu nggak ada gitu, nggak ada dalam kehidupan dia. Makanya hidupnya itu nggak berarti gitu. Nah, di sini kita perlu melihat melalui dua kacamata gitu, kacamata agama dan kacamata sosial gitu. Jadi kalau kita berpikir, melihat, merasa dan melihat dengan dua kacamata ini, apakah Allah itu ada? Ya itu benar. Apakah Allah itu nggak ada? Ya benar juga gitu. Nah, benarnya gimana? Ya kita bisa seperti dilangkan tadi. Kalau orang berpikir, merasa dan betul menghayati Allah itu ada dan maha ada gitu. Nah, dia nggak sembarangan menghadapi hidup ini gitu. Dia betul-betul akan serius dan tidak main-main dalam menjalankan hidup ini gitu. Nah, berbeda dengan orang yang berpikir, merasa dan mewujudkan, walaupun dengan ucapan itu dia bilang Allah itu ada, tapi dalam wujud tindakan dia tidak ada bukti gitu. Dia nggak salat gitu. Tapi dia ngaku Allah itu ada. Saya percaya kok Allah itu ada. Tapi dia nggak salat gitu. Seperti yang dilakukan oleh sebagian, maaf ya, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang belajar tarekat gitu. Ada salah pemahaman, ada juga yang keliru. Ya Allah cukup diingat ya, diingat aja gitu, nggak perlu kita salat gitu. Ya ngapain Allah itu di salat kita gitu. Salat pun kalau nggak nggak merubah perilaku, buat apa salat kan itu gitu katanya. Buat apa namanya? Kalau buat topeng aja buat apa salat, dia bilang gitu. Nah, ini dia kan udah melanggar mengingkari syariat gitu. Nah, disinilah kekeliruan orang belajar tarekat gitu. Yaitu belajar hakikat, belajar makrifat, tapi menginjak-injak dan melupakan dan membuang syariat gitu. Nah, alasannya begini itu. Orang salat aja begitu gitu. Nah, apalagi orang salat aja gitu. Nah, dia lihat kekurangan gitu, kesalahan, dan dilihat orang yang salat tuh yang jelek-jelek, yang buruk-buruk gitu, perilaku orang salat gitu. Nah, kalau kita bijak menyikapi agama gitu. Kalau orang udah salat dia masih begitu gitu. Nah, bagaimana kalau dia nggak salat? Pasti lebih parah gitu. Begitu dong cara berpikirnya gitu. Sama kayak orang berhijab gitu, berjilbab gitu. Nah, orang berhijab aja kayak gitu gitu. Nah, kalau kita benar berpikirnya, nah yang berjilbab aja kayak gitu, apalagi dia nggak berjilbab gitu. Berhijab itu kan suatu perbuatan baik, itu suatu keunggulan, itu suatu yang suatu amal soleh gitu. Nah, sama juga dengan salat gitu. Orang kalau udah salat dia masih melakukan kemungkaran, dia belum mencegah perbuatan dari keji dan mungkar salatnya gitu. Itu suatu hal yang positif gitu. Nggak apa-apa dia sekarang salat, dia itu belum bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik gitu. Yang penting dia udah salat dulu gitu. Nah, kan sebagian orang berpikir kalau orang udah salat berarti dia udah baik, belum tentu gitu. Nah, makanya orang itu menjadi lebih baik itu bertahap gitu, berangsur-angsur, nggak bisa sekaligus, nggak bisa mendadak langsung langsung jadi gitu, nggak bisa gitu. Sesuatu itu butuh proses. Al-Quran aja yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu butuh proses, berangsur-angsur gitu. Nah, karena apa? Karena kadar manusia itu nggak sama dengan dengan pemikiran manusia yang sebagian yang berpikir bahwa segala sesuatu itu harus instan gitu. Nah, ini cara berpikir yang keliru gitu. Allah aja bikin bumi ini dalam sekian hari gitu. Dan nggak bisa aja Allah jadikan dalam waktu kun fayakun langsung jadi, bisa gitu. Nah, tapi kenapa Allah itu menjadikan itu sesuatu itu beransur-ansur gitu. Nah, karena di situ letak keindahannya gitu. Seperti misalnya, bayangkan misalnya kalau kita ada melihat kelahiran misalnya gitu. Ada anak baru lahir, atau anak manusia lah, anak hewan atau binatang lah gitu. Kenapa nggak begitu lahir langsung jadi dewasa aja gitu? Kenapa harus jadi dari bayi dulu, terus remaja gitu, dewasa dan tua gitu, mati gitu? Nah, kenapa nggak langsung dewasa langsung jadi manusia utuh gitu? Nah, disitulah letak keindahan Allah itu dengan ciptaannya gitu. Nah, ini yang nggak dipahami oleh kebanyakan rata-rata manusia, bahwa mereka itu
ingin segala sesuatunya langsung jadi gitu. Nah, karena diterangkan dalam Al-Quran itu manusia itu suka tergesa-gesa gitu. Nah, jadi balik ke pokok pembahasan kita tadi bahwa antara Allah ada dan Allah tidak ada itu adalah sesuai dengan yang dikatakan Nabi, aku ini adalah sesuai prasangka hambaku kepadaku gitu. Begitu kata Allah kan gitu. Jadi jelas bahwa kalau kita berprasangka atau berpikir Allah itu nggak ada, ya Allah itu nggak ada. Kalau kita berpikir Allah itu ada, ya ada gitu. Kita berpikir Allah itu dekat, ya dia dekat gitu. Kalau kita berpikir dia jauh, ya jauh gitu. Nah, di sini jelas gitu bahwa kekuatan prasangka itu adalah bisa merubah hidup kita gitu. Jadi semua itu berangkat dari hati dan pikiran kita gitu. Nah, jadi nggak gampang gitu belajar agama dengan hanya modal dengan omongan gitu, dengan modal pemikiran gitu. Yang paling utama, yang paling penting itu adalah kita membersihkan dan memaknai gitu keberadaan Allah itu gitu. Apakah dengan kita mengakui Allah itu ada dan maha ada gitu, apakah itu bisa membawa perubahan kepada hidup kita gitu. Begitu kita memaknai bahwa Allah itu maha ada gitu. Nah, di situ akan terjadi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa menerima takdir-takdir Allah gitu. Karena segala sesuatu, walaupun kita berusaha mengadakan sesuatu, kita berusaha bercita-cita, berjuang mati-matian gitu, kalau Allah belum berkehendak gitu, ya nggak bakal jadi juga gitu. Nah, karena kalau Allah mewujudkan segala sesuatu itu hal yang baik, tanpa kita berdoa sekalipun kadang datang sendirinya gitu. Ya walaupun kita tetap harus berdoa gitu, berusaha juga gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa kita nggak perlu gitu cemas dalam hidup ini gitu. Karena kalau kita mau diangkat jadi kekasih Allah itu, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu, inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada rusuh, tidak ada cemas dalam dirinya gitu. Nah, itu syarat kekasih Allah, itu kekasih Allah yang biasa aja, yang umum gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah Maha Ada dan Maha mengadakan segala sesuatu. Dia wujud dan mewujudkan Maha wujud lah gitu. Segala sesuatu yang berwujud di atas dunia ini wujudkan oleh Maha wujud gitu. Nah, ini baru tepat gitu. Kita memahami salah satu sifat 20 gitu. Jadi mohon maaf ya buat saudara-saudara, teman-teman yang belajar sifat 20, tahu bahwa Allah itu ada, tapi itu cuma di ucapan, cuma buat belajar kesaktian, buat marifat, buat nyantet orang, buat buat pelet orang, buat pelet cewek, atau buat karisma atau apapun lah digunakan ilmu-ilmu marifat itu. Ini udah salah penggunaan gitu. Jadi kalau kita mengaku Allah itu ada, ya kita tunduk pada sama Maha Ada gitu. Lalu kalau kita bisa memahami dan merenung gitu bahwa dengan kita ini diadakan oleh Maha Ada, kita ini bakal tunduk gitu. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita gitu, itu diadakan oleh Maha Ada. Bisa aja dia yang ada di diri kita, apakah itu istri, anak, harta, bisa diambil oleh Maha Ada gitu. Bagaimana kalau dia lakukan itu sama kita gitu? Baru kita sadar diri, wah ternyata aku itu enggak ada apa-apanya. Ya, itu pun kalau orang itu ada imannya gitu. Kalau orang nggak ada imannya, ya dia merasa Tuhan itu sedang menghinakan dia gitu. Nah, kalau dikasih suatu nikmat atau kelebihan, harta, rezeki gitu, nah dia merasa Tuhan itu memuliakan dia. Itulah udah udah basicnya manusia seperti itu. Udah bawaan dari sananya manusia itu wataknya seperti itu gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengaku bahwa Allah itu Maha Ada dan kita diadakan oleh Maha Ada, nah, dan segala yang berwujud ini diwujudkan oleh Maha Wujud, maka kita benar-benar paham bahwa sifat itu, nur itu ada sebenarnya dalam diri kita gitu.
dan kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan, wujudkan sesuai dengan sesuai yang diridhoi oleh Allah gitu. Kita bisa mengadakan dalam kehidupan ini sesuatu yang nggak ada gitu. Nah, sebenarnya kalau orang belajar tarekat kan makrifat ini yang diambil sama mereka gitu. Mereka mengambil uh, apa kekuatan dari keyakinan dalam menyampaikan maksud dari tujuan dia gitu. Nah, misalnya dengan menggunakan dengan raja-raja, mantra-mantra, kalimat-kalimat atau doa-doa gitu. Ya kelihatannya doa gitu. Tapi dia udah jadi mantra gitu. Kalau dia hanya memakainya tanpa digaris dengan cara yang sesuai dengan yang di, disukai oleh Allah gitu. Gitu. Jadi hanya kebanyakan mereka itu hanya berdoa memakai amalan segala sesuatu, hanya memakai itu tanpa, walaupun mulutnya dia mengaku bahwa dia bertuhan Allah, tapi dalam kenyataan dia nggak ini gitu, udah menyembah dirinya sendiri, udah menyembah amalan, udah menyembah mantra-mantra, udah menyembah jimat atau benda-benda tertentu gitu. Ya benar gitu, di benda-benda tertentu itu memang ada kekuatan, memang ada energi gitu. Nah, kita nggak boleh memandang segala sesuatu bahwa kalau misalnya orang Islam, sebagian manusia menganggap wah benda-benda itu percaya ini percaya itu, benda ini bisa bisa itu gitu. Itu udah syirik gitu. Ya nggak juga gitu. Karena seperti contoh simpel lah gitu. Ada benda yang namanya air gitu. Air itu kan sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian air itu sifatnya basah, membasahi gitu. Nah, kita lihat sifat air bisa membasahi apapun gitu. Misalnya kertas atau kain atau apapun lah gitu. Nah, jadi kalau kita paham bahwa uh, dengan mengerti sifat air gitu, maka kita bisa melihat gitu bahwa tanpa kita tanpa menggunakan mantra-mantra tertentu gitu. Sebenarnya air itu memang ada kekuatannya gitu. Nah, contohnya gitu, kekuatan hidup. Misalnya kita minum aja gitu, itu bisa melepaskan dahaga gitu, menghilangkan haus gitu. Kemudian air itu kita ucapkan kata-kata gitu, seperti yang dikatakan ilmuwan Jepang itu, kalau kata-kata yang baik kita arahkan ke minuman, ke air itu gitu, kita tiupkan gitu, itu akan membawa efek positif ketika air itu kita minum gitu, atau kita pakai buat mandi gitu. Nah, itulah makanya sebagian air itu ditiupkan doa-doa, ayat-ayat ruqyah. Nah, itu makanya datang perubahan, bisa setan-setan atau makhluk-makhluk itu yang bercokol di dalam diri kita itu bisa pergi gitu. Nah, jadi nggak sembarangan Allah itu ciptakan segala sesuatu, itu ada artinya, ada energinya gitu. Nah, dan sumber dari semua energi itu adalah dari Allah itu sendiri. Dia itulah maha energi gitu. Jadi segala sesuatu yang di atas dunia ini adalah energi. Jadi seperti air itu ada energinya gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa seperti itu juga batu, cincin, dan benda-benda yang dikeramatkan atau dijadikan jimat sama orang. Memang di situ ada energinya gitu. Bukan berarti kita nggak boleh juga itu mengesampingkan itunya gitu. Cuma kebanyakan orang beranggapan kalau itu udah jadi suatu energi yang ada tersimpan di benda itu, misalnya cincin gitu. Dan orang akan berpikir bahwa cincin itulah yang hebat gitu. Padahal itu kan suatu hal yang bodoh gitu. Wah, kayak kata orang-orang, wah saya udah pakai cincin ini hebat nih cincin gitu. Nah kalau cincin itu hebat berarti dia bodoh dong gitu. Nah kenapa dia percaya cincin itu hebat? Dia sendiri nggak percaya sama dirinya gitu. Nah, dia bergantung sama cincin itu. Kalau cincin itu nggak ada berarti dia lemah dong, bodoh dong gitu. Nah, jadi begitu cara kita berpikir melihat segala sesuatu gitu. Begitu juga hal yang ada dalam kehidupan kita, benda-benda kita gunakan gitu. Sesuatu itu ada energinya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu di atas dunia ini tergantung pada prasangka kita sama Allah gitu. Apakah Allah itu ada, apakah Allah itu nggak ada. Dua-duanya adalah benar gitu. Kalau orang berpikir, orang ateis, orang komunis, atau misalnya orang di luar Islam atau aliran kepercayaan itu melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak ada gitu. Nah, itu benar gitu.
Jadi uh, benar dalam artian di sini mereka itu berpersepsi, berprasangka bahwa Tuhan itu nggak ada, yang ada itu yang bisa dilihat gitu, yang bisa mereka langsung ditangkap oleh panca indera mereka, yang itu yang mereka ini yang apa, makanya kita nggak heran gitu kenapa manusia itu mewujudkan segala sesuatu itu berupa patung misalnya gitu, patung itulah yang disembah gitu, karena mereka berusaha mewujudkan gitu, padahal patung itu kalau dihancurkan atau misalnya disuruh ngomong, disuruh melakukan apa, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, disitulah gobloknya manusia gitu. Nah, dia berusaha mewujudkan, baru bisa dilihat, baru percaya gitu Allah itu ada gitu. Nah, karena mereka berpikir Allah itu nggak ada, maka mereka mewujudkan gitu. Wujud itu harus sesuai dengan keinginan mereka gitu. Nah, jadi ini di sini bisa lihat bahwa uh, memahami sifat Allah itu bukan perkara yang gampang, perkara yang mudah gitu. Kita perlu apa namanya menggali ke dalam diri gitu, dan kemudian bertanya sama orang yang mengetahui gitu tentang ilmu Allah itu. Nah, di sini penjelasan ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Uh, kita bisa menjadikan pemahaman kita tentang sifat Allah ini bisa membawa pribadi yang lebih baik, bahwa hidup ini tidak segampang atau tidak semudah kita hanya cukup membaca aja gitu. Nah, kita membaca kemudian kita mengerti dan tahu gitu, dan udah merasa udah paling tahu dan udah paling benar gitu, itu udah keliru gitu. Padahal itu kita harus mewujudkan, harus mewujudkan, melakukan merealisasikan sifat Allah itu dalam kehidupan kita dengan melakukan atau bertindak sesuai dengan sifat Allah itu. Dan itulah cara berakhlak dengan sifat Allah itu. Itu baru sifat wajib Allah itu. Nah, bagaimana dengan Asmaul Husna? Ada 99 nama Allah. Begitu juga kita harus berakhlak gitu. Berakhlak dan meniru sifat-sifat Allah itu supaya kita bisa dekat sama Allah itu gitu. Dekat, kemudian kalau udah lengkap, udah terpatri dalam diri gitu, maka Allah itu, dia itu betul-betul kita rasakan bahwa dialah yang paling 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 apa paling peduli, paling cinta dan paling sayang bersama kita gitu, melebihi dari apa yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi sekian pencerahan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.